Oke, kita mulai saja barangkali ya. Kita mulai saja barangkali ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih Bapak Ibu semuanya semuanya atas kesempatannya pada malam hari ini kesempatannya pada malam yang sudah yang meluangkan sudah meluangkan waktunya waktunya untuk mengikuti Zoom Zoom terkait presentasi presentasi untuk melengkapi tugas tugas aktivitas aktivitas 2.3.7. 2.3.7. Saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Materinya. Materinya. Oke, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk yang saya presentasikan pada malam hari ini materi malam hari ini yaitu terkait pendidikan inklusi, tantangan dan upaya meningkatkan layanan bagi semua murid. Nah, sebenarnya tugas ini dilaksanakan di sekolah, karena suasananya libur, jadi saya buat Zoom. Nah, jadi di tugas ini aktivitas yang sedang kami lakukan dalam pembelajaran diklat inklusif tingkat mahir yaitu terkait peran data dan bukti. Kita berangkat dari sini Bapak Ibu. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa pendidikan inklusif itu hanya di SLB seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu pendidikan inklusif ini sangat penting untuk kita pelajari dan bukan hanya diterapkan di SLB saja, melainkan semua sekolah seperti itu. Alasan memilih topik ini relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Kemudian banyak sekolah masih menghadapi kendala dalam menerapkan pendidikan inklusif. Mungkin termasuk salah satunya sekolah kita. Kemudian membantu guru memahami kebutuhan murid yang beragam. Mendukung terciptanya layanan pendidikan yang adil dan setara. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, tentunya kita butuh literatur dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah kita. Nah, sekarang kita masuk di pengumpulan dan evaluasi bukti penelitian. Dalam hal ini, di sini saya akan menjelaskan sumber data yang pertama yaitu sumber data literatur abu-abu. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu kemarin kuliah, kemudian menyusun skripsi, nanti akan kita dapatkan namanya literatur abu-abu. Nah, istilahnya sekarang. Jadi literatur abu-abu ini dia bukan jurnal ilmiah. Kemudian tidak melalui review kemudian menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Nah, ini biasanya yang paling sering kita ambil literatur ini waktu skripsi. Biasanya web. Nah, jadi web berita. Jadi web berita ini termasuk sebenarnya literatur abu-abu.
Nah, untuk menerapkan netra abu-abu, literatur abu-abu ini, Bapak Ibu, kita harus melakukan yang namanya evaluasi menggunakan tes cerap, ya, CRAAP, akurensi, kemudian relevansi, authority, akurasi dan purpose. Seperti itu. Jadi tidak langsung kita ambil begitu saja literaturnya. Jadi ada tesnya. Apakah dia layak digunakan atau tidak. Nah, kemudian sumber yang kedua yaitu systematic review. Di sini saya menggunakan sumber dari Familah dan Rahma dari 2026 tentang budaya lokal sebagai fondasi pendidikan inklusif pada PAUD dan sekolah dasar. Nah, jadi untuk kajian sistematis ini Bapak Ibu kriterianya mengkaji banyak penelitian, kemudian menggunakan metode sistematis, kemudian menyajikan kesimpulan berbasis bukti ilmiah. Nah, salah satu keunggulannya, jadi untuk literatur ini lebih kuat secara akademik, kemudian menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi berbasis penelitian. Jadi jurnal ilmiah itu sebenarnya masuk ke dalam systematic review. Seperti itu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, temuan utama penelitian dari literatur abu-abu masih terdapat berbagai hambatan bagi literatur yang abu-abu yang saya temui. Yang pertama kurangnya guru pendamping, kemudian kompetensi guru belum merata, kemudian fasilitas belum memadai, dukungan sekolah masih terbatas, kemudian kesadaran masyarakat belum optimal. Nah, ini literatur abu-abu yang menjelaskan tentang kendala penerapan pendidikan inklusi di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk literatur yang kedua di sini dijelaskan bahwa pendidikan inklusif itu lebih berhasil apabila memperoleh pelatihan yang memadai. Kemudian sekolah memiliki budaya inklusif, kemudian ada kolaborasi dengan keluarga, pembelajaran fleksibel sesuai kebutuhan murid. Kemudian yang terakhir semua warga sekolah menghargai keberagaman. Jadi ketika semua elemen bekerja bersama dan menghargai keberagaman, pendidikan inklusif dan akan memberikan hasil belajar yang optimal bagi semua murid. Jadi untuk dua literatur ini Bapak Ibu tentunya bisa memiliki dampak terhadap praktik mengajar kita. Terutama kita sebagai guru. Yang pertama literatur ini kita dapat menyelesaikan materi pembelajaran, kemudian memberikan dukungan sesuai kebutuhan murid. Kemudian menggunakan asesmen yang fleksibel, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Untuk orang tua sendiri dapat meningkatkan komunikasi, bagaimana tadi disebutkan di literatur sistematis. Kemudian melibatkan keluarga dalam pembelajaran, membangun kerjasama untuk mendukung perkembangan murid. Kemudian secara umum dampak terhadap pengembangan sekolah. Di sini ada beberapa rekomendasi Bapak Ibu. Yang pertama kita sini pelatihan secara berkelanjutan. Kemudian
Sekolah juga bisa melakukan penguatan budaya sekolah inklusif, melakukan kolaborasi dengan orang tua, kemudian adanya penyediaan layanan dukungan belajar, dan tentunya ya, ada pengembangan kebijakan sekolah yang ramah inklusif. Jadi dengan komitmen bersama, kemudian strategi yang tepat, dan kerjasama seluruh komunitas sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkualitas, dan bermakna bagi setiap anak. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sekolah inklusif ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat tumbuh dan berkembang bagi semua. Seperti itu. Nah, jadi yang terakhir, jadi pendidikan inklusif di sekolah yang akan berjalan lebih efektif apabila sekolah menggabungkan pengalaman nyata di lapangan, kemudian didukung, kemudian ada praktek yang didukung oleh bukti penelitian. Jadi ada pengalaman nyata, kemudian kita didukung dengan bukti yang ada, dan kita kembali praktekkan di sekolah seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya presentasikan pada malam hari ini. Mungkin dari sini ada hal-hal yang mungkin ditanyakan. Ya, kalau sekolah kita kan mungkin belum ada siswa inklusifnya, atau anak berkebutuhan khusus. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, selama ini sekolah kita belum ada data tertentu yang menunjukkan bahwa tidak ada indikasi siswa kita masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Jadi sebenarnya kita butuh namanya data lokal. Kemudian kita bisa petakan siswa yang mungkin masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus di sekolah kita. Boleh ya, Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sesi Zoom pada malam hari ini. Tidak ada instrumen singkat terkait umpan balik presentasi saya pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.